Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan boleh bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami serta menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 yang berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita berolahraga angkat barbel, apakah manfaatnya yang kita dapatkan ke depannya dari olahraga ini? Tentunya akan membuat tubuh berotot. Tentunya pada waktu angkat barbel itu berat dan tidak menyenangkan bagi tubuh, tetapi beban itulah yang akan membentuk otot tubuh. Sebagai gembala agung yang sangat mengasihi domba-dombanya, Yesus sesungguhnya sangat peduli dengan keadaan beban yang menekan hidup kita. Sebenarnya Tuhan Yesus juga mengalami dan sangat mengerti semua pencobaan yang kita alami, tetapi Ia mampu menanggung semua itu dengan kekuatan yang luar biasa. Bukan karena Ia adalah ilahi, tapi sebagai manusia, Yesus mengetahui dengan tepat apa yang harus dilakukan untuk mengatasi semua tekanan. Ada undangan Yesus kepada mereka yang lemah dan berbeban berat ini, memberikan petunjuk bahwa Ia bermaksud mengajarkan sebuah rahasia, mendapatkan kekuatan yang menghasilkan ketenangan dan kelegaan, sehingga sebagai manusia biasa kita juga dapat memiliki kuasa yang sama seperti Yesus. Mari kita cermati ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, tidak ada kelegaan hidup di luar Kristus. Perhatikan dalam ayat 28, melalui undangan marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Melalui undangan Kristus ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kelegaan hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Dunia dengan segala kemegahannya menjanjikan sangat banyak hal, tapi semua itu hanya melelahkan jiwa kita dan penuh ketidakpuasan. Tidak ada kelegaan hidup di luar Kristus. Jika dipandang dengan jujur, keduniawian selalu membawa ketidakpuasan. Seseorang yang berhasil mencapai keinginannya akan lanjut mengejar keinginan yang lain. Dan bagi yang tidak berhasil, ia akan berusaha lebih keras, dan jika tetap gagal akan menjadi frustasi. Barang terbaru yang kita idamkan akan menjadi tidak menarik,
tidak lama setelah kita memilikinya. Kepuasan atau kebanggaan duniawi selalu memudar dengan cepat, tidak sebanding dengan harga yang kita bayarkan. Orang-orang di luar Kristus berlelah-lelah dalam ketidakpuasan, sementara berjalan menuju kebinasaan. Soren Kierkegaard mengatakan bahwa diperlukan harga yang sama atau malah lebih besar untuk masuk neraka daripada ke surga. Sangat sempitlah jalan menuju kebinasaan. Yang kedua, kelegaan diperoleh dengan menjadi seperti Kristus. Perhatikan dalam ayat 29 dan 30 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Bukannya menghilangkan beban, Yesus malah menawarkan beban bagi mereka yang letih dan lesu. Ini adalah undangan untuk belajar kepada Yesus. Yesus sedang mengajak kita membangun sebuah gaya hidup yang seperti Dia. Sebuah gaya hidup dengan beban tertentu. Beban yang dimaksudkannya, harga yang harus dibayar setiap murid Yesus. Orang di luar Yesus mengatakan bahwa semua itu adalah kebodohan dan tidak mungkin dilakukan. Tapi bagi setiap orang yang bersedia memikul beban dan kuk itu, mereka pelan-pelan akan menjadi serupa dengan Tuhan. Mereka akan menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati seperti Kristus. Dalam firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8, ayat 28 dan 29 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu agar kita menjadi serupa dengan anaknya. Artinya, seluruh kuasa Allah tertuju kepada orang yang belajar untuk menjadi Kristus. Sebab benar bahwa beban dan kuk yang dipikulkan di pundak kita itu tidak hanya ringan, tapi juga menghasilkan ketenangan dan kelegaan yang permanen. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui ayat dan renungan kita pada hari ini kita diingatkan bahwa kehidupan ini tidak pernah lepas dari beban, tekanan dan pergumulan. Sama seperti seseorang yang sedang melatih otot dengan barbel. Beban itu terasa berat, menyakitkan, bahkan membuat kita ingin menyerah. Namun justru beban itulah yang membentuk kekuatan baru, melatih ketahanan, dan menghasilkan tubuh yang lebih kuat. Begitu pula dengan beban kehidupan. Bila kita menghadapinya sendirian, maka kita akan cepat letih, lesuh, dan kehilangan arah. Tetapi bila kita datang kepada Yesus, Sang Gembala Agung, maka kita menemukan arti sejati dari beban itu. Ia tidak menjanjikan kita hidup tanpa pergumulan, tetapi Ia mengundang kita untuk memikul kuk bersama dengannya. Dan di sanalah kita merasakan perbedaan yang nyata. Beban yang tadinya menghancurkan, kini menjadi beban yang mendewasakan. Tekanan yang tadinya membuat kita putus asa, kini menjadi sarana untuk membentuk kerendahan hati, kelembutan, dan karakter yang serupa dengan Kristus. Hanya bersama Yesus kita bisa memahami bahwa beban hidup bukanlah hukuman, melainkan latihan rohani yang mengarahkan kita semakin dekat kepada Tuhan dan menuntun jiwa kita pada kelegaan sejati. Melalui renungan pada malam hari ini, menegaskan kepada kita bahwa tidak ada kelegaan hidup di luar Kristus. Dunia dengan segala gemerlapnya sering menipu kita dengan janji manis yang fana, yaitu kesenangan, kekayaan, status sosial, atau pengakuan manusia. Namun semuanya hanya sementara, cepat berlalu dan pada akhirnya meninggalkan kekosongan. Orang yang mengejar dunia tanpa Kristus akan terus berlari tanpa henti, namun tidak pernah sampai pada garis akhir, sebab hati manusia hanya dapat dipuaskan oleh Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. Kelegaan, kedamaian, dan ketenangan yang sejati hanya datang ketika kita belajar pada Yesus, saat kita mau memikul kuknya dan meneladani hatinya yang lemah lembut dan rendah hati. Inilah jalan kehidupan yang penuh misteri bagi dunia, namun nyata bagi orang percaya.
beban yang ditawarkan Yesus ternyata ringan, sebab Ia memikulnya bersama kita. Maka, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan hidup, beban, dan seluruh pergumulan kita kepada Kristus. Jangan menunggu beban itu hancur menindih kita, melainkan serahkanlah semuanya kepada Yesus yang setia, agar kita boleh berjalan dalam kelegaan dan damai yang kekal bersama Dia, Sang Sumber hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang mengajar dan mendidik kami dalam setiap pergumulan dan persoalan kehidupan kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami, setiap tangisan yang tersembunyi, dan setiap tekanan yang membuat kami letih lesu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, tetapi selalu mengundang kami untuk datang dan menemukan kelegaan di dalam Engkau. Ajarilah kami ya Tuhan untuk belajar daripada-Mu, untuk meneladani hati-Mu yang lembut dan rendah, agar kami dapat memikul beban hidup ini bersama-Mu. Biarlah kami tidak mencari kelegaan di luar Engkau, tetapi hanya kepada-Mu saja, Sang Gembala Agung, yang memberikan damai sejahtera sejati. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu turun menaungi bangsa dan negara kami, serta jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus.
kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.